Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Suryawardana dengan NIM 858506439, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Terbuka. Pada video ini saya akan memenuhi tugas proyek video pada tugas 3 mata kuliah Filsafat Ilmu, mengangkat tema Filsafat Ilmu dan Isu Kontemporer Pendidikan Nasional dengan topik Pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Dalam konteks pendidikan, pilar dipahami sebagai struktur konseptual fundamental atau fondasi utama yang menjadi penopang keberlangsungan sistem pendidikan. Pilar yang berperan sebagai pedoman nilai dan prinsip dasar yang mengarahkan proses pendidikan agar berjalan secara teratur, konsisten, dan terarah dalam mewujudkan tujuan pendidikan, yaitu membentuk manusia yang utuh, baik dari segi pengetahuan, sikap, maupun kehidupan sosialnya. Dalam perspektif filsafat ilmu, pilar pendidikan ini tidak terlepas dari 3 landasan utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi menegaskan hakikat manusia sebagai subjek pendidikan yang berkembang. Epistemologi menjelaskan bagaimana proses pengetahuan diperoleh, sedangkan aksiologi mengarahkan pada nilai dan tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Pemikiran Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa proses pendidikan berlandaskan pada 3 prinsip fundamental, yaitu ing ngarso sing tulodo, ing madya mangunkarso, dan tutmuri handayani. Secara teoretis, 3 prinsip ini mempresentasikan konstruksi peran pendidikan yang bersifat multidimensional dan kontekstual, di mana guru tidak hanya dipahami sebagai sumber pengetahuan, tetapi juga sebagai teladan normatif, fasilitator perkembangan belajar, serta agen pendorong kemandirian serta didik dalam proses transformasi pendidikan. Ketiga prinsip tersebut sekaligus mencerminkan integrasi antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam praktik pendidikan. Prinsip pertama, ing ngarso sung tulodo, berarti bahwa ketika pendidik berada di depan, ia harus menjadi teladan. Dalam konteks pendidikan, guru tidak hanya berperan sebagai penyampai ilmu, tetapi juga sebagai model perilaku, sikap, dan etika. Secara ontologis, prinsip ini berangkat dari pandangan bahwa peserta didik adalah makhluk yang belajar melalui peneladanan dalam realitas sosial. Secara epistemologis, pengetahuan diperoleh melalui proses observasi dan imitasi terhadap perilaku guru. Sementara itu, secara aksiologis, prinsip ini menekankan nilai moral, kedisiplinan, dan integritas sebagai tujuan utama pendidikan, sehingga teladanan menjadi sarana pembentukan karakter. Prinsip yang kedua, ing madya mangunkarso, bermakna bahwa ketika pendidik berada di tengah peserta didik, ia berperan membangun semangat dan motivasi belajar. Dalam posisi ini, guru tidak mendominasi, tetapi ikut berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Guru berfungsi sebagai fasilitator yang menciptakan ruang berpikir kritis, mendorong kolaborasi, serta membantu peserta didik menemukan dan mengembangkan potensi yang dimilikinya. Secara ontologis, peserta didik dipandang sebagai individu aktif yang memiliki potensi berkembang. Secara epistemologis, pengetahuan dibangun melalui interaksi, pengalaman, dan proses konstruksi bersama. Secara aksiologis, prinsip ini menekankan nilai partisipasi, kreativitas, dan semangat belajar sebagai bagian dari tujuan pendidikan. Prinsip ketiga, tutmuri handayani, memiliki makna bahwa pendidik berada di belakang untuk memberikan dorongan, arahan, dan dukungan. Peserta didik diberikan kesempatan untuk belajar secara mandiri, namun tetap dalam pengawasan dan bimbingan. Secara ontologis, manusia dipahami sebagai makhluk yang memiliki potensi kemandirian. Secara epistemologis, pengetahuan diperoleh melalui eksplorasi mandiri, refleksi, dan pengalaman langsung. Secara aksiologis, prinsip ini menekankan nilai kemandirian, tanggung jawab, dan kebebasan yang bertanggung jawab dalam proses pendidikan. Dalam era digital, ketiga pilar tersebut tetap relevan, namun menghadapi tantangan baru yang kompleks. Pada prinsip ing ngarso sung tulodo, keteladanan guru tidak lagi terbatas pada interaksi langsung, tetapi juga mencakup perilaku digital. Secara aksiologis, hal ini menuntut internalisasi nilai etika digital. Sementara, secara epistemologis, peserta didik belajar dari jejak digital yang ditampilkan guru. Pada prinsip ing madya mangunkarso, perkembangan teknologi membuka peluang pembelajaran kolaboratif melalui platform digital. Dalam hal ini, epistemologi berkembang ke arah pembelajaran berbasis jaringan dan interaksi virtual.
Sementara ontologi tetap menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif. Namun, tantangan yang muncul adalah rendahnya keterlibatan akibat distraksi digital. Sementara itu, pada prinsip Tutwuri Handayani, era digital memberikan ruang luas bagi kemandirian belajar melalui akses informasi yang tidak terbatas. Secara epistemologis, sumber pengetahuan menjadi sangat beragam, tetapi secara aksiologis diperlukan kemampuan literasi digital agar peserta didik mampu memilah informasi yang valid. Ontologi dalam konteks ini menegaskan bahwa meskipun teknologi berkembang, manusia tetap menjadi pusat pengendali proses belajar. Secara reflektif, pilar-pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara tetap menjadi landasan yang penting dalam menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini, seperti krisis karakter, tantangan literasi digital, dan perubahan pola belajar di era teknologi. Integrasi ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam ketiga prinsip tersebut menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan nilai dan pemahaman hakikat manusia. Dengan mengintegrasikan keteladanan, motivasi, dan kemandirian dalam proses pendidikan, sistem pendidikan diharapkan mampu membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga berkarakter, mandiri, dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan teknologi secara bijak. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.